Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia: yang pertama perencanaan planning, kedua pengadaan procurement, ketiga pengembangan development, keempat kompensasi compensation, kelima pengintegrasian integrasian, keenam pemeliharaan maintenance, ketujuh kedisiplinan, delapan pemberhentian separation. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia: A. Perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, human resources planning. B. Menganalisa jabatan dan pekerjaan, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci tentang masing-masing pekerja atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. C. Perekrutan dan penyeleksian karyawan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan syarat sistem, tata cara, prosedur dan proses. D. Perkenalan 8. Ketidakhadiran. Indikasi turunnya loyalitas dan sikap kerja karyawan: A. Turun atau rendahnya produktivitas kerja. B. Tingkat absensi yang naik. C. Tingkat perpindahan guru yang tinggi. D. Kegelisahan di mana-mana. E. Tuntutan yang sering terjadi. Pertemuan kedua materinya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan di luar organisasi. Metode informasi dan peramalan tenaga kerja organisasi: A. Organisasi situasi persediaan tenaga kerja. C. Peramalan, perencanaan, prosedur dan perencanaan manajemen sumber daya manusia. A. Prosedur perencanaan manajemen sumber daya manusia. B. Rencana sumber daya manusia. C. Jangka waktu rencana. D. Kepentingan perseorangan. E. Kepentingan perusahaan. Perencanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia: pertama, perencanaan organisasi, kedua, perencanaan pengarahan, ketiga, perencanaan pengendalian, keempat, perencanaan pengadaan, kelima, perencanaan pengembangan, keenam, perencanaan pengintegrasian, ketujuh, perencanaan pemeliharaan, delapan, perencanaan kedisiplinan. Audit sumber daya manusia. Tujuan audit sumber daya manusia: tindak lanjut sumber daya manusia. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia: yang pertama, tingkat perorangan, kedua, tingkat organisasi, ketiga, tingkat nasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia: untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya, untuk menghindari terjadinya manajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Manfaat perencanaan sumber daya manusia: manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnis.
Manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang memengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Manajemen dapat menempatkan man on the right place dan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan sumber daya manusia, faktor eksternal dan faktor internal. Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia, standar kemampuan sumber daya manusia, sumber daya manusia, makhluk hidup, situasi sumber daya manusia, kebijaksanaan perburuan pemerintah. Elemen-elemen dan peramalan perencanaan sumber daya manusia, tujuan perencanaan organisasi, audit sumber daya manusia, tahap atau proses perencanaan sumber daya manusia. Proses sumber daya manusia diawali dengan memperhatikan faktor strategi dan tujuan organisasi. Setelah penilaian selesai dilakukan, maka dilakukan analisis terhadap ketidakseimbangan antara penawaran dan pemerintah sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia adalah alat yang dipakai untuk membantu organisasi dalam mengantisipasi dan mengatur pemerintah dan penawaran sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memberikan pedoman masa depan guna menentukan di mana tenaga kerja dapat diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan. Hambatan dalam perencanaan dan cara mengatasinya. Tujuan yang tidak tepat, sistem kompensasi yang tidak tepat, lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis, kondisi persaingan yang semakin tajam, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. Terjadinya konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Analisis dan model sumber daya manusia. Analisis mencakup dua hal, analisis mengenai ketersediaan tenaga kerja internal dan ketenaga kerjaan eksternal, yaitu sumber internal adalah tersedianya tenaga kerja dari dalam organisasi seperti dari promosi, transfer, perputaran, mutasi atau hubungan kerja untuk mengisi jabatan kosong. Sementara sumber eksternal organisasi adalah merekrut tenaga kerja baru dari luar. Pertemuan ketiga yaitu materinya analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Tujuan analisis pekerjaan: pertama, job description, 2, job classification, 3, job evolution, 4, job design registering, 5, personnel recruitment atau specification, 6, performance appraisal, 7, worker training, 8, worker mobility, 9, efficiency, 10, safety. Pekerjaan tradisional, B. Analisis tenaga kerja, C. Analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil. Analisis tenaga kerja. Pengertian analisis tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Pertama, tenaga kerja. 2, bukan tenaga kerja. Berdasarkan kualitasnya, yang pertama tenaga kerja terdidik, 2, tenaga kerja terlatih, 3, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan batas kerja, yang pertama angkatan kerja, yang kedua bukan angkatan kerja. Masalah ketenaga kerjaan, pengangguran, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja. Pertemuan keempat yaitu materinya penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah rekrutmen, proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuan penarikan tenaga kerja secara umum, secara khusus. Kegiatan rekrutmen menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Mencari informasi mengenai perkembangan kondisi tenaga kerja.
menyusun bahan-bahan rekrutmen, menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu, mencari para calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber, melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan, menyesuaikan dengan konteks hukum yang berlaku. Sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Yang pertama, sumber penarikan dari dalam perusahaan. 2. Sumber dari luar perusahaan. Pengaruh internal dan eksternal terhadap rekrutmen. Yang pertama, pengaruh internal. Yang kedua, pengaruh eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi penarikan tenaga kerja. Yang pertama, biaya dan manfaat atas penarikan tenaga kerja. 2. Waktu yang diperlukan untuk mengisi lowongan. Ketiga, kuantitas dan kualitas penarikan tenaga kerja. Pertemuan kelima yaitu materinya seleksi tenaga kerja. Selection adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan seleksi adalah mendapatkan tenaga kerja yang tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi. Pertama, kondisi penawaran tenaga kerja. 2. Faktor eksternal organisasi. 3. Perangkat organisasi. Langkah-langkah proses seleksi. Pertama, terima surat lamaran. Yang kedua, ujian. Ketiga, wawancara. 4. Tes latar belakang dan surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara kedua dengan atasan langsung. 7. Keputusan atasan. Proses seleksi yang pertama, tes psiko atau kepribadian. 2. Tes pengetahuan. 3. Tes pelaksanaan pekerjaan. Kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Yang pertama, keahlian. Kedua, pengalaman. Ketiga, usia. 4. Jenis kelamin. 5. Pendidikan. Cara mengadakan seleksi. Seleksi ilmiah, seleksi non ilmiah. Kendala seleksi. Yang pertama, tolak ukur. 2. Penyeleksi. 3. Pelamar. Pertemuan ke-6 yaitu materinya penempatan dan program orientasi. Penempatan dan program orientasi adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Program orientasi yaitu pengenalan dengan karyawan lama atau proses yang berupa memberi informasi mengenai kebijaksanaan personalia, kondisi kerja, upah dan jaminan sosial, prosedur kerja, gambaran umum atau sejarah, sifat perusahaan dan manfaat-manfaat yang diperoleh karyawan baru. Jenis-jenis penempatan. Pertama, promosi. 2. Transfer. 3. Demosi. Tujuan orientasi membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka kepada yang pertama, peran mereka masing-masing. 2. Organisasi dan kebijakannya. 3. Rekan-rekan kerja mereka. Manfaat program orientasi: mengurangi kecemasan karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Karyawan baru menjadi lebih baik, lebih mandiri, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Topik-topik orientasi: A. Perkenalan. B. Jabatan. C. Hak-hak karyawan. Kaitan penempatan dengan orientasi. Meskipun dalam promosi, transfer maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatan yang baru. Pertemuan ke-7 yaitu materinya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Penyebab terjadinya PHK adanya beberapa alasan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja, yaitu yang pertama, selesainya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
2. Pekerja melakukan kesalahan berat. 3. Pekerja melanggar perjanjian kerja sama atau peraturan perusahaan. 4. Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. 5. PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure atau melakukan efisiensi. 6. Pelaburan, penggabungan, perubahan status. 7. Pekerjaan meninggal dunia. 8. Pekerjaan mangkir 5 hari atau lebih dari dipanggil 2 kali secara patut. 9. Pekerja sakit berkepanjangan. 10. Pekerja memasuki usia pensiun. Jenis-jenis PHK: pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, pemutusan hubungan kerja oleh buruh pekerja, pemutusan hubungan kerja demi hukum, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Kompensasi bagi pekerja yang di PHK: uang pasongan, uang penghargaan masa kerja, UPMK, uang ganti kerugian, uang pisah. Prosedur pemutusan hubungan kerja. Adapun prosedur untuk pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum izin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh panitia daerah atau panitia pusat. 2. Dalam hal penguasa melakukan scoursing. 3. Scoursing. 4. Pemberian upah. Pertemuan 8 yaitu pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pertama, pengertian pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Tujuan pengembangan tenaga kerja yaitu memperbaiki kinerja tenaga kerja, mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemajuan teknologi, mengorientasikan para tenaga kerja baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai bidang. 3. Cara mengembang tenaga kerja yaitu orientasi, pelatihan, pendidikan. 4. Pengertian kompensasi. Kompensasi atau upah adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. 5. Jenis kompensasi terbagi 3 yaitu kompensasi finansial langsung yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain-lain. Kompensasi finansial tidak langsung yaitu bayaran yang dikeluarkan perusahaan tidak diberikan langsung kepada karyawan. Kompensasi uang seperti pelatihan, kecakapan karyawan, dan lingkungan kerja yang nyaman. 6. Komponen-komponen kompensasi adalah sebagai berikut: gaji, upah, insentif, kompensasi tidak langsung. Pertemuan ke-9 yaitu materinya perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Pengertian perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Manajemen karir adalah proses pengolahan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir di masa depan di tempat mereka bekerja. B. Tujuan perencanaan karir. A. Membantu dalam pencapaian tujuan individu. B. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. C. Membantu pegawai mengidentifikasi kemampuan potensi mereka. D. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. E. Bukti tanggung jawab sosial. F. Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. G. Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. H. Mengurangi keusangan profesi dan manajerial. C. Pengembangan karir, jaringan kerja, kesetiaan terhadap organisasi, prestasi kerja, pembimbing dan sponsor, pengunduran diri. Peran umpan balik terhadap pengembangan karir. Pertama, untuk menjamin karyawan yang tidak berhasil menduduki suatu posisi yang diinginkan masih tetap berharga. 2. Untuk menjelaskan kepada karyawan yang gagal mengapa mereka tidak terpilih. 3. Untuk mengidentifikasi apa tindakan-tindakan pengembangan karir spesifik yang harus mereka laksanakan. Pendekatan diagnosis untuk perencanaan dan pengembangan karir. Faktor lingkungan eksternal, faktor lingkungan internal. Karir tanpa batas, membangun komunikasi dua arah, menekankan keadilan dalam memberikan disiplin, mengatur privasi karyawan.
Mengatur pemecatan. Pemecatan adalah langkah disipliner yang paling drastis yang dapat diambil atas seorang karyawan dan harus dilakukan sangat hati-hati. Temuan ke-10 yaitu materinya motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Pengertian motivasi kerja adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. B. Bentuk-bentuk motivasi. Pertama, kompensasi bentuk uang. 2. Pengarahan dan pengendalian. 3. Penetapan pola kerja yang efektif. 4. Kebajikan. C. Komponen motivasi. Yang pertama, kebutuhan. Kedua, dorongan. 3. Tujuan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal. Kedua, faktor eksternal. E. Pengertian prestasi. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Yang pertama, faktor kemampuan. 2. Faktor motivasi. Manfaat prestasi kerja: kemampuan, perangai, dan minat seseorang pekerja, kejelasan dan penerimaan atau penjelasan peran seseorang pekerja yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang diberikan kepadanya. Tingkat motivasi pekerja yang merupakan daya energi yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama sebagai besar organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas: pertama, manusia. 2. Modal. 3. Metode atau proses. 4. Produksi. 5. Lingkungan organisasi internal. 6. Lingkungan negara eksternal. Pertemuan ke-11 materinya yaitu kepuasan kerja, stres, dan konflik. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Fungsi kepuasan kerja untuk meningkatkan disiplin pekerja dalam bekerja, untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerja terhadap usahanya. Faktor individual. Pertama, gaji. 2. Teman sekerja. 3. Umur. 4. Komunikasi. Manfaat kepuasan kerja. Yang pertama, menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. 2. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. 3. Mengurangi biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. 4. Meningkatkan gairah dan semangat kerja. 5. Mengurangi tingkat absensi. 6. Mengurangi labor turnover, perputaran tenaga kerja. 7. Mengurangi tingkat kecelakaan kerja. 8. Meningkatkan motivasi kerja. 9. Menimbulkan kematangan psikologis. 10. Menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Akibat dari kepuasan atau kepuasan kerja: kinerja, ketidakhadiran, motivasi, konflik, sikap, masalah kesehatan, rawan kecelakaan. B. Stres. Pengertian stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Penyebab stres: A. Beban kerja yang berlebihan. B. Tekanan atau desakan waktu. C. Kualitas supervisi yang jelek. D. Iklim politis yang tidak aman. E. Wewenang terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab. F. Frustasi. G. Konflik antar pribadi dan kelompok, perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan. Gejala-gejala stres: gejala fisik, gejala psikologis, gejala interpersonal. Jenis-jenis stres: stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, stres proses tumbuh kembang, stres psikologis atau emosional. Cara mengurangi stres: tidur yang cukup, salurkan kemarahan,
lepaskan emosi, bicarakan kekhawatiran, atur waktu dengan baik, makanan yang baik, waktu istirahat, olahraga, hobi, dan kegemaran. C. Konflik kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan, dan sikap. Jenis-jenis konflik: konflik dalam diri individu, konflik antara individu, konflik antara individu dan kelompok, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antara organisasi. Cara mengelola konflik: metode stimulasi, metode pengurangan konflik, metode penyelesaian konflik. Pertemuan ke-12 materinya yaitu budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. A. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. Fungsi budaya organisasi: perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi. Alat pengorganisasian anggota: menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. Mekanisme kontrol perilaku: mendorong dan meningkatkan kerja ekonomi baik dalam jangka pendek dan panjang. Penemu arah organisasi, mana yang boleh dan tidak boleh. B. Perubahan organisasi. Pengertian perubahan organisasi secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Faktor-faktor perubahan organisasi: faktor internal, faktor eksternal. Alasan pekerja menghambat terjadinya perubahan organisasi: direct cost, saving phase, fear of the unknown, recurrent routing, incongruent organizational system, incongruent team dynamic. Cara-cara penanganan perubahan organisasi: pertama adalah konsep perubahan reaktif, dan yang kedua adalah program perubahan yang direncanakan, plan change. Pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi adalah merupakan suatu usaha terencana dan berkelanjutan mencangkup organisasi secara keseluruhan yang dikelola dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi terencana terhadap proses yang terjadi dalam organisasi dengan menggunakan pengetahuan atau ilmu perilaku. Tujuan pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Faktor-faktor pengembangan organisasi: yang pertama kekuatan eksternal, kedua kekuatan internal. Karakteristik pengembangan organisasi: yang pertama, keputusan yang penuh pertimbangan, maksudnya adalah suatu hasil yang diperoleh berdasarkan strategi yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan perubahan organisasi. 2. Diterapkan pada semua subsistem manusia baik individu, kelompok, dan organisasi. 3. Menerima interferensi baik dari luar maupun dalam organisasi yang mempunyai kedudukan di luar mekanisme organisasi. 4. Kolaborasi, maksudnya adalah kerjasama antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi. 5. Teori sebagai alat analisis, maksudnya adalah menggunakan pengertian disebut secara tertulis lalu diterapkan sebagai alat analisis untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan dari suatu pengembangan organisasi. 6. Mengutamakan potensi manusia, mengandung nilai potensi manusia menjadi agar lebih penting. Langkah-langkah pengembangan organisasi: pertama, mengadakan perkajian, kedua, mengadakan identifikasi, 3, menetapkan perubahan, 4, menentukan strategi, 5, melakukan evaluasi. Pertemuan ke-13 materinya yaitu audit sumber daya manusia. Pengertian audit sumber daya manusia: kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang
independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses audit sumber daya manusia terdiri atas 6 langkah: mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia, menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh, menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan, mengumpulkan data dari berbagai jenjang fungsi dan unit yang berbeda dalam organisasi, menyiapkan laporan audit bagi para manajer ini dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Norma audit. Tujuan dari norma audit adalah menanamkan pengertian atas peranan dan tanggung jawab Departemen Audit kepada semua level manajemen, badan atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan audit, menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas audit, perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. Manfaat audit sumber daya manusia antara lain mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia, memperjelas tugas-tugas tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktik sumber daya manusia, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis. Tujuan audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukan audit tersebut, antara lain menilai efektivitas dan fungsi sumber daya manusia, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, kebijakan yang berlaku di perusahaan, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusi terhadap perusahaannya. Pertemuan 14 materinya yaitu pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan adalah suatu usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjangi tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarga, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan pengadaan karyawan. Asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia: asas manfaat dari efisien, asas kebutuhan dan kepuasan, asas keadilan dan kelayakan, asas peraturan legal, asas kemampuan perusahaan. Metode pemeliharaan sumber daya manusia. Pemilihan metode yang tepat bertujuan agar pelaksanaan efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi suatu perusahaan. Pertama, komunikasi. 2, insentif. Program kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Pemeliharaan keamanan kerja sumber daya manusia. Pada umumnya ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan perlu melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja, antara lain: A. Kemanusiaan, 2. Peraturan pemerintah, C. Ekonomi. Pemeliharaan beserta kesehatan kerja sumber daya manusia. Ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam pemeliharaan kesehatan sumber daya manusia, antara lain: penyediakan poliklinik khusus milik perusahaan, penyediaan dokter perusahaan, pemberian asuransi kesehatan atau penggantian biaya, pemeliharaan kesehatan.